warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yudlillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ibu-ibu muslimah solihah yang insya Allah dicintai oleh Allah. Pertama, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kembali Allah pilih kita semua untuk dimudahkan langkahnya sampai di majelis ini. Mudah-mudahan ini menjadi catatan amal soleh yang nanti sama Allah akan diganti dengan surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah teladan kita yang terus kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tanggal muda ya. Ya Allah, saya tuh senang banget kalau sudah ketemu pagi-pagi. Sudah pada sarapan belum? Nanti ya sarapannya, yang penting sarapan otaknya dulu gitu ya, dengan ilmu ya. Mudah-mudahan ini bagian dari healing kita, walaupun perutnya keracak kerucuk gitu ya. Nanti makannya enak banget kalau kita dalam posisi lapar. Iya, kalau orang lapar itu apa aja mau, tapi kalau nggak lapar, Mbok Jenderal yang nggak suka. Ya siapa yang suka Jenderal ya? Maksudnya, Masya Allah ya, muslimah sholihah itu luar biasa. Dari kemarin udah dirancang besok pagi menu apa yang cepat saji ya, sehingga anak-anak yang ditinggal, suami yang ditinggal tidak kelaparan walaupun kita lapar gitu ya. Masya Allah, semoga itu bagian dari catatan amal soleh yang tidak tergantikan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah ya. Ibu-ibu kerasa nggak kalau sekarang kita di ujung tahun? Maksudnya ngerasa muda terus gitu loh. Ya Allah, kita itu luar biasa kok ya. Walaupun di rumah tuh jempalik, kalau sudah nyampe di majelis taklim happy, betul? Ini healing kita ya. Makanya di akhir tahun ini kita akan evaluasi diri. Ini bahasa kasarnya, jal setahun ki wis ngopo wae. Nah, kayak gitu. Jumpa nih, cari ilmu ke sono ke sini, udah dipraktekin belum? Ayo, tanya ini saya. Nah, makanya hari ini seluruhnya akan kita evaluasi, akan kita lihat. Janiki aku mek golek ilmu tok, apa? Udah diamalkan. Nah kayak gitu, nanti udah nggak usah tolak-tolak kemana-mana ya. Kita cukup evaluasi buat diri kita ya. Ya Allah, iya, sudah nyampe berapa kali saya nerima materi tentang sabar, tapi sudah bisakah kita sabar? Nah, 1, 2, sudah berapa kali kita nyampe materi tentang ikhlas, tapi udah muluskah ikhlas kita? Orang diplengosi dikit aja udah loro hati. Awas yo. Nah kayak gitu. Nah ini bagian dari evaluasi. Berapa kali saya nyampaikan materi tentang taat sama pasangan? Ayo. Tapi hai habis ini nyampe rumah perengut ya. Wis mecucut nih, kon ladeni ngambilin air minum aja rasanya berat. Maka ini nanti akan kita evaluasi. Baik, apa saja yang akan kita evaluasi ibu-ibu sekalian?
Setahun sudah mau habis. Setahun kita menuntut ilmu yang insya Allah kita minta sama Allah. Dari ilmu-ilmu yang kita dapat itu membuat kita semakin solihah. Iya apa betul? Tapi solihahkah kita? Insya Allah. Karena semua dalam proses. Cuman kalau kita amalnya begitu-begitu aja, atau bahkan semakin ngedrop, maka kita perlu ini untuk evaluasi sehingga tahu mana yang perlu saya benahin, mana yang perlu saya tingkatkan. Ya, penting kita untuk evaluasi. Yuk kita lihat bersama-sama. Yang pertama kita akan lihat hubungan baik kita dengan Allah, atau yang disebut dengan islahul alaqah ma'allah. Ya, dievaluasi hubungan baik kita dengan Allah. Dengan cara apa? Keyakinan kita, tauhid kita. Yakin tidak kalau Allah itu sang pemberi rizki? Yakin tidak kalau Allah itu sudah menentukan qadarullahnya yang terbaik buat kita? Yakin tidak kalau kita itu sudah dipilihkan pasangan yang terbaik oleh Allah? Apakah masih ada menyesal? Nah, nanti akan kita bahas ya. Jadi bagaimana hubungan baik kita itu, terutama keyakinan kita ibu-ibu sekalian, husnudzon kita. Setiap ada kejadian selalu kita berhusnudzon kepada Allah. Pasti di balik kejadian yang tidak kita harapkan ada hikmah yang luar biasa. Itu terlihat dari bagaimana kita respect, kita selalu punya positive thinking kepada Allah, tidak pernah punya suudzon kepada Allah. Ya Allah, gak adil banget ya. Masa aku bertubi-tubi dikasih masalah. Padahal bukankah kita tahu semakin Allah cinta kepada kita, masalah semakin banyak, semakin berat. Iya, itu bukti kalau Allah tuh cinta sama kita. Nah, ketika hubungan baik kita dengan Allah, tidak pernah kita berprasangka buruk, tidak pernah kita suudzon, tidak pernah kita merasakan bahwa Allah nggak adil, bahwa Allah bagaimana. Enggak, yang ada adalah ya Allah, alhamdulillah. Berarti engkau ingin menguji aku, bagaimana aku akan ditingkatkan atau dinaikkan kelasnya, akan diuji. Kalau ujiannya lulus, maka kita akan naik lagi peringkatnya. Masya Allah gitu. Sehingga ibu-ibu sekalian, ayo kita lihat selama ini bagaimana sikap kita kepada Allah. Selama ini bagaimana kita merespon perintah-perintah Allah dan merespon larangan-larangan Allah. Yuk kita lihat lagi yang 5 waktu. Masih ada yang kosak-kosek, masih ada yang tonggang tanggung, masih ada yang entar-entar, atau kita bersegera. Itu kelihatan banget kalau kita semakin mempunyai ilmu yang banyak, semakin baik hubungan kita dengan Allah. Ketika dilarang sesuatu, tidak pakai komplain. Ya Allah, iya, sami'na wa ata'na. Saya dengar itu larangan dari engkau, walaupun aku suka, udah aku tinggalin ya Allah, walaupun berat, udah. Ya, gak ngomel aja ya Allah, padahal aku tuh suka, tapi ini dilarang, itu dilarang. Ada? Ya Allah, aku tuh capek, sholat sampai kapan? Ada? Orang tuh kalau ngedrop imannya, maaf ya, ngerjakan sholat 2 rakaat saja, abote ya Allah. Tapi kalau lagi semangat, ya 5 waktu masih kurang, rawatib masih kurang, duha masih kurang, tahajud masih kurang. Itu bukti kalau hubungan baik kita dengan Allah, kita tidak merasa puas dengan amal-amal yang kita kerjakan, alias tidak pelit dalam beramal, alias kita tuh semangat dalam membangun kedekatan dengan Allah. Yang pertama. Yang kedua, islahul alaqah ma'a Rasulullah. Kita coba lihat hubungan baik kita dengan Rasulullah. Kalau katanya kita cinta, ingin nanti dapat syafaatnya, coba sunnah-sunnahnya sudah kita kerjakan,
berapa persen? Kesini sudah niat benar? Insya Allah ya. Hari-hari kita tahu ya Rasulullah tuh sunnahnya banyak banget. Orang akhlak beliau adalah Al-Quran. Maka kalau kita mau mengikuti sunnah Rasulullah, amalkan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Rasul adalah contoh pengimplementasi dari Al-Quran. Sehingga ya Allah, kalau Rasulullah itu murah senyum, itu contoh ya. Kita insya Allah perempuan itu kan harus humanis ya, nggak mencucuk aja gitu ya. Tahu punya hutang tahu gitu ya, tapi hutangnya jangan dibawa ke sini ya, taruh dulu di rumah. Kesini kita banyak senyum. Asum tuh sedekah, senyum itu adalah sedekah. Iya, makanya kadang kita heran ya, kita ketemu teman, kok mencucut aja diajak ketawa, dia nggak ketawa, pikirannya kemana? Kita salah apa kan? Kadang-kadang bingung ya. Udah, tempat ini adalah tempat healing kita, tempat tebar-tebar pesona di antara kita untuk apa? Saling mendapatkan surga, karena bagian dari senyum itu adalah sedekah yang akan mengantarkan kita kepada surga. Rasulullah itu murah senyum, humanis orangnya. Tetapi kalau sudah urusan dosa, maaf ya, beliau nggak pernah toleransi. Sekecil apapun dosa, beliau adalah orang pertama yang menjauhi. Tapi kalau sudah urusan yang baik-baik, Masya Allah, Rasul adalah orang pertama yang memberikan contoh. Bagaimana makan sederhana, bagaimana makan sebelum lapar. Jadi kalau nggak lapar, beliau nggak makan, tapi berhentinya sebelum kenyang. Masya Allah, kayak kita banget ya. Ya Allah, kalau sudah kadung lapar, wih rasanya gitu ya, kayak balas dendam gitu. Dan berhenti kalau sudah kenyang, gitu kita gitu ya. Sekarang kita akan lihat, kalau kita mau nyontoh Rasulullah tuh nggak ada kata kekenyangan, nggak ada lauk yang nggak enak tuh nggak ada. Karena lauk yang paling enak adalah lapar. Kalau orang lapar, Bu, ya Allah, apa aja. Betul apa betul? Ajarkan anak kita lauknya lapar, jangan lauknya yang macam-macam ya. Karena itu memudahkan kita banget, dan kita nanti akan tidak was-was saat dia diuji dengan kondisi yang tidak mengenakan. Saat dia kos, saat dia jauh dari kita, maka dia akan bisa survive ya. Untuk hidup apa adanya. Ini penting banget ya. Sehingga tidak semua dilayani di rumah, apa-apa dipenuhi sampai berlebih-lebih, sampai buang-buang. Ya Allah, bukan nyunah banget itu. Jadi Rasulullah itu memberikan teladan dari semua kehidupan. Bahkan Masya Allah ya, Bunda Aisyah kan sering bilang, ya Rasulullah, terbuat apakah hatimu? Terbuat dari apakah? Saking apanya? Kagum-kagumnya dengan akhlak beliau sehari-hari itu luar biasa beliau ya. Tidak ada kata marah kalau itu hanya urusan dunia. Tidak ada kata tersinggung kalau itu hanya urusan yang menyangkut beliau. Tapi kalau sudah yang disinggung masalah agama Allah, yang dilecehkan Allah, beliau baru marah ya. Dan marahnya itu sunnah. Karena memang agama yang dilecehkan, kita nggak boleh diem aja ya, harus tersinggung, harus marah, harus kita bela. Masya Allah ya. Jadi marah ditempatkan pada tempatnya, dan senang ditempatkan juga pada tempatnya. Itu sunnah. Dan gitu ya, berapa kali kita bersolawat kepada Nabi hari-hari kita, Bu? Di luar sholat loh ya. Kalau sholat mah itu kewajiban gitu ya. Ini dia bukti kalau hubungan baik kita dengan Rasulullah baik. Lisan kita basah dengan sholawat ya, mudah sekali mengucapkan sholawat. Bukan menyisakan waktu, tetapi kita mengusahakan setiap hari ada target-target khusus bersolawat kepada Nabi. Itu bukti bahwa kita cinta kepada Allah, kepada Rasulullah. Karena cinta itu butuh pengorbanan, nggak asal aja gitu. Yang penting kan, orang kita cinta sama suami, pengorbanannya seperti apa, Bu? Wah, masing-masing beda ya.
Ada yang suaminya itu banget tuh apa ya? Masing-masing ya. Karena karakter suami kita sama Allah sudah disesuaikan dengan kita, dan itu insya Allah yang terbaik buat kita, bukan yang terbaik buat orang ya. Kita kan sukanya nengok ya, oh, enak banget ya, enak banget siapa dulu ya. Belum tentu kalau kita jadi suami beliau, jadi istri beliau, kita menjadi yang lebih baik, salihah. Udah, terima takdir Allah, dan kemudian contoh bagaimana kehidupan beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam urusan ngayomi para istrinya. Maaf ya, pernah saya cerita, Rasulullah tuh pernah ditanya sama Ibunda Aisyah kalau tidak salah, pokoknya ada salah satu istrinya yang bilang begini, ya Rasulullah, siapakah di antara istri-istrimu yang paling kamu cintai gitu. Nakal ya. Tapi nggak apa-apa kayak gitu nanya, boleh. Rasul nggak marah, Rasul tersenyum ya. Terus jawabannya, oh kalian pengen tahu, tapi satu syaratnya, kalian tidak boleh bilang-bilang ya. Nanti saya kasih tahu siapa yang paling aku cintai. Sekarang kalian masuk kamar masing-masing. Gitu. Setelah masuk kamar, Rasul datang ke kamar bilik istri-istrinya, dan beliau di dalam kamar menyampaikan apa yang disampaikan. Jadi semua nanti, bukan semua, nanti yang paling aku cintai, yang aku kasih cincin. Masuk di bilik masing-masing, semua dikasih cincin. Berarti siapa yang paling dicintai? Semuanya. Terus untuk urusan hati, Allah yang Maha Tahu, dan Rasul pun tidak bisa berkutik, karena mesti di antara sekian istri ada kecondongan ke salah satu. Tetapi hukum keadilan itu yang diekspresikan di kasat mata, yang di dalam hati tidak boleh kita mengadili. Paham maksudnya? Luar biasa ya Rasulullah. Jaga perasaannya itu sampai segitunya, baiknya beliau itu sampai segitunya. Makanya tidak layak kalau ada orang yang bilang, Muhammad itu melecehkan wanita. Justru mengangkat ya, justru menghormati, justru mengasih sayangi, karena siapa yang menjadi istri Rasulullah dijamin masuk surga. Masya Allah gitu ya. Tapi orang-orang yang tidak suka dengan Islam kan mendiskreditkan Rasulullah. Nah, itu yang kita harus tahu, bahwa Rasulullah itu adalah uswah hasanah di semua lini kehidupan, karena beliau adalah berakhlak Al-Quran. Ya, jadi usahakan hari-hari ada selawat khusus yang kita panjatkan buat beliau untuk menunjukkan bahwa kita itu cinta dengan Rasulullah, bahwa kita itu nanti layak mendapatkan syafaatnya, bahwa kita nanti layak untuk berdampingan dengan beliau. Masya Allah gitu ya. Kemarin kita belajar tentang sirah nabawiyah, yang di situ coba baru diungkap sejarah mulai dari Rasulullah kecil saja. Ya Allah, akhlak beliau itu sudah sangat luar biasa ya. Makanya Masya Allah ya, ketika kemudian ada sahabat yang tahu Rasul dianiaya, Rasul dilempari dengan kotoran, Rasul dilempari dengan batu, rasanya gemuruh ya, karena tahu banget Rasul itu adalah sosok yang berakhlakul karimah. Akhlaknya tuh luar biasa. Ada apa ini kok sampai digitukan? Rasanya nggak terima banget. Makanya kita sebagai umat beliau, yang kita tidak pernah menyaksikan beliau, yang nanti insya Allah akan dilindungi beliau, bersolawatlah sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Yang kedua, yang ketiga yang akan kita evaluasi, islahul alaqah ma'an nafs ya, memperbaiki hubungan baik kita dengan diri kita ya. Loh, gimana caranya? Apa maksudnya kok harus dievaluasi, Bu? Kita ini terdiri dari 3 unsur: jasad, ruh, akal ya. Jasad itu biasa disebut dengan jasmani, ruh itu hati ya, akal itu ya pikiran kita. Di mana tubuh kita ini masing-masing ketiga-tiganya itu butuh makanan,
butuh santapan. Al-ghidaul jasad, makanan yang dibutuhkan oleh jasmani kita, tubuh kita. Pertama secara makanan halalan thayyiban, statusnya itu begitu. Jadi kita harus makan sesuatu yang halal thayyib, ya. Halal saja ternyata tidak cukup, karena untuk thayyib masing-masing orang berbeda. Ada yang sudah ada dalam tubuhnya pabrik gula. Orang diabetes itu kan disebut pabrik gula katanya. Malas ya, musuh pabrik gula kok. Makanya untuk orang yang diabetes nggak boleh minum manis. Aduh. Ada yang kolesterol, betul? Kolesterol, betul Bu? Yeah. Ada? Nah, orang kolesterol atau darah tinggi dikasih daging nih gratis. Kira-kira ini daging halal Bu, udah jelas disembelih dengan cara yang baik, didapatkannya, dibelinya dengan uang yang halal. Tetapi buat yang kolesterol sama darah tinggi, sepiring dihabisin mau gratis loh, gratis. Ini dia. Jadi hitungannya kita cuma, ya Allah pas lagi ada daging halal gratis pula. Tapi nanti kalau makan sepiring, wah ini bisa protes nih. Darah tingginya, kolesterolnya. Maka halal di sini tidak thayyib buat yang kena asam urat, buat yang kena kolesterol, buat yang kena darah tinggi. Nek makso dolim namanya. Dolim sama siapa? Tubuhnya, diri sendiri. Makanya kita evaluasi diri itu melihat, ya Allah, kalau selama ini saya dinyatakan punya penyakit ini, kok terus kemudian diatur begini-begini, tidak mau, berarti aniaya atau dolim terhadap diri sendiri. Makanya ini penting untuk kita pahami. Aku tuh ada apa? Sehat? Enggak. Ada sesuatu yang memang harus saya jaga? Enggak. Itu difahami. Orang lain enggak paham. Orang lain bisanya ngasih nasihat, tetapi action yang sesungguhnya adalah dari diri kita. Bu, mohon maaf, saya terganggu dengkul saja, gitu ya. Ya Allah, mau duduk di bawah itu nek mau bangun. Rasanya itu ya Allah eling banget ketika nyat semua bisa dikerjakan, langsung duduk, langsung nongkrong, langsung apa. Betapa berharganya satu dengkul sebelah kiri gitu. Itu terus evaluasi, Allah apa ya yang sudah saya kerjakan yang salah yang kemudian membuat dengkul seperti ini. Makan udah dijaga, yo kan biyen kira tahu mangan-mangan enak sing berlebihan gitu, nggak tahu makan enak sekali aja udah bersyukur gitu ya. Kok dengkulnya begini, nggak tahu sampai nggak ketemu ya. Terus disarankan untuk jalan, insya Allah berusaha setiap hari untuk jalan ya. Sekarang harus dipaksa benar-benar jalan, tetapi belum juga Allah kasih bagaimana gitu ya. Tapi paling tidak udah meringankan. Cuman ketika nggak jalan nanti ini lagi. Berat banget gitu loh dengkul ini buat melangkah yang agak normal itu, Masya Allah. Makanya ini bagian dari yang kemudian, ya Allah, ibu-ibu jangan nunggu dengkulnya sakit, jangan nunggu boyoknya kriat-kriat untuk jaga diri dari pola makan pertama. Yang kedua, istirahat yang cukup itu bagian dari hak tubuh kita, ibu-ibu sekalian. Walaupun jenengan semangat beribadah, tapi tidak boleh ibadah terus, mungkin sholat, mungkin puasa, siangnya puasa, malamnya sholat terus kayak gitu. Allah nggak suka yang begitu. Tetap tubuh diberi hak untuk istirahat. Istirahat yang cukup masing-masing kita berbeda, tergantung kondisinya, udah disesuaikan dengan apa. Yang penting hak tubuh diberikan untuk istirahat, tidak dijus untuk beribadah terus atau kerja terus, tidak. Ibu-ibu saya tahu tugas jenengan semua banyak dari pagi sampai pagi lagi. Tapi jangan terus kemudian lupa diri bahwa tubuh kita butuh diistirahatkan. Me time penting itu, ya. Healing penting itu bagian dari istirahat. Kalau ibu-ibu kan hahaha dengan teman,
Iya tahu ya. Jadi kita tuh kalau terkurung di rumah mengerjakan pekerjaan, beres pekerjaannya, tapi manyunnya nggak hilang. Betul apa Laras? Iya. Cucu teh, suaminya datang, cucu teh, gak ilo mama kenapa sih? Kok dari tadi mencucu? Oh iya, mau beres, mau beres. Siapa yang suruh beresin? Kata suaminya. Aku nggak butuh rumah terlalu beres-beres. Yang penting mama banyak senyum, happy, itu yang disuka. Dampingin suami saat dibutuhkan, itu yang disuka. Tapi kita kadang-kadang kan tidak begitu. Perempuan itu, maaf ya Bu, maaf ya, boro-boro memut melayani suami kalau tumpukan cucian, tumpukan cuci piring, rumah berantakan, gak akan bisa. Tapi beda dengan laki-laki. Kalau sudah pengennya begitu, maaf ya, ya satu itu harus disalurkan. Kalau enggak, manyun juga nanti. Ya, makanya di sini, masya Allah, ya, istirahat itu penting. Karena kita, mohon maaf, posisinya sebagai istri harus siap selalu. Baik. Suaminya pulang capek, wah udah kayak gitu. Nanti mulai ini pintu-pintu apa kira-kira akan dimulai, dan bisa jadi nanti perang dunia ketiga atau kedua, Insya Allah ya. Baik. Itu untuk yang kedua, dari tubuh aja, dari fisik aja. Yang ketiga olahraga tadi penting. Ya sekali lagi kita tetap ya Bu diusahakan. Oh jangan kira-kira kalkulasi. Alah timbang melaku mendenggo isa-isa, mendenggo nyapu, jangan. Itu untuk tubuh kita. Kita lancar isa-isa sama nyuci sama semuanya. Kalau tubuh kita bugar. Kalau kita ngelokro, aduh udah semua pekerjaan nggak bisa kita kerjakan. Ya. Dijaga. Satu, tubuh atau jasad. Yang kedua, hati, Ibu, ruh ya. Ruh kita al-ghidha, ruh, makanan yang dibutuhkan untuk hati kita adalah zikrullah. Zikir kepada Allah, ingat kepada Allah dengan catatan zikron kasiron. Zikir yang banyak. Apa tuh yang banyak? Apa saja. Yang ibu-ibu sudah familiar yang mana ya, subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, silahkan sebanyak-banyaknya ya. Kalau ibu-ibu hafal asmaul husna, silahkan sebanyak-banyaknya. Tetapi yang menjadi catatan, mulutnya berucap, hatinya nyangkut. Tidak cuma mulutnya saja yang berucap, hatinya tidak nyangkut, tidak ada pengaruhnya. Kata Imam Ghazali, makanan paling bergizi buat hati adalah zikrullah atau zikir kepada Allah. Ingat kepada Allah. Artinya ingat itu mulutnya subhanallah, hatinya maha suci Allah. Menterjemahkan, diucapkan dengan pelan-pelan, dirasakan antara terpautnya lisan dengan hati. Maka ini akan memberikan pengaruh kepada hati kita sebagai bentuk makanan paling bergizi. Kayak layaknya kita sedang lapar fisiknya, kemudian makan dengan makanan yang bergizi. Yang kedua dari hati ini, obatnya adalah Quran, tilawatul Quran. Karena Quran di sini fungsinya sebagai sifat, obat, penyembuh. Penyembuh dari apa? Kalau hati kita ada penyakit. Mulai ini kalau sudah kita berbicara masalah hati yang ada penyakit. Penyakit hati kita apa Bu? Sebutin satu-satu. Iri, dengki itu satu ya. Iri, dengki, hasad satu. Ujub, bangga diri, tamak, apa? Ria, ghibah. Hati bagian mulut dan hatinya juga bicara ya. Kalau ghibah ini lebih pada lisan ya. Tapi kalau hasad ya, atau dengki atau iri, itu perasaan tidak suka kalau ada orang lain mendapatkan nikmat ya.
Maka penyakit-penyakit ini termasuk diantaranya ujub, riya, dan semuanya bisa dirontokin dengan kita banyak tilawatul Quran. Jadi ibaratkan tubuh fisik ini, hati kita itu zikirnya makanan bergizi, ya. Sifatnya obatnya kalau ada penyakit maka dihantam dengan tilawah Al-Quran. Terus kalau ada yang bilang, Bu belum bisa baca Quran, belajar. Bu kalau terus sekarang masih proses belajar, bagaimana kita mau tilawah Al-Quran? Bukankah Ibu sudah bisa sholat? Yang dibaca saat sholat, surat-surat pendek itu silahkan dibaca sebanyak-banyaknya. Bu udah baca, udah zikir kok hati tetap aja apa rasanya nggak enak. Hati yang kurang makan, yang kurang gizi, tanda-tandanya suka ngeblank, baper. Tahu baper? Galau. Tahu galau? Kemarin sudah kita bahas galau, ya. Jadi tiba-tiba kok saya nggak jelas hati ini kenapa, gimana, ini jelas indikasi hati kita kurang makan, indikasi hati kita kurang gizi. Maka harus segera dikasih makan, perbanyak zikir dengan zikran kasiran. Bu udah banyak tapi kok masih aja, berarti kurang, laparnya udah kelamaan, ya Bu. Ada berita apa dikit udah emosi, ada orang ngomong dikit udah bapernya keluar. Ya Allah, ini hati benar-benar kurang gizi, dan di dalam hati kita banyak penyakitnya. Ini perempuan sebenarnya obatnya gampang kok ya. Kita banyak ngaji, banyak kemudian zikir, insya Allah gak bakalan marah-marahan lagi, gak bakalan tersinggungan lagi, gak bakalan ujub-ujub lagi atau riak-riak lagi, insya Allah. Baik, hati. Akal sekarang, tadi bagian yang ketiga, setelah jasad, ruh, akal. Al-gidaul akal, makanan buat akal adalah ilmu. Ini dia. Ibu-ibu, Masya Allah ya, Allah karuniakan ibu-ibu dimudahkan untuk hadir di majelis ini. Mudah-mudahan ini menjadikan ikhtiar buat kita, memberikan makan kepada otak kita, karena di sana insya Allah, di sini insya Allah kita akan mendapatkan ilmu. Tabiat ilmu nur, cahaya yang akan menerangi, yang akan memperjelas jalan kita yang manakala kita kelihatannya suram, kelihatannya hitam, kelihatannya buntu, maka dengan ilmu itulah akan menjadi cahaya yang menerangi setiap langkah kita. Ibu-ibu, pernah kalau kita diajak diskusi nggak nyambung? Hahe, tahu hahe ya? Saya bahasakan begitu, atau tulalit ya, tahu tulalit ya? Gak nyambung belum aja tuh, apa ini, apa itu, kayak gitu ya. Itu indikasi otak kurang makan, kurang ilmu, kurang hadir di majelis taklim, kurang membaca buku, kurang mengambil ibroh atau pelajaran-pelajaran bil hikmah ya. Ibu-ibu tuh luar biasa, pendidik ya, yang anak-anak itu muara tempat bertanya adalah ibunya. Makanya ibu disebut ummu madrasatun. Maka di sini mencari ilmu buat ibu-ibu itu wajib. Dari kapan? Dari lahir sampai masuk liang lahat. Apakah buat bapak-bapak tidak wajib? Wajib juga. Semua untuk muslim, muslimah wajib dalam urusan thalabul ilmi. Karena ilmu ini yang akan menjaga agama kita. Karena ilmu ini yang akan memberikan penerangan langkah-langkah kita. Karena ilmu ini yang menjadikan sarana bagaimana kita bisa mendidik anak-anak agar mereka menjadi generasi-generasi robbani, generasi-generasi yang dekat sama Allah, yang takut sama Allah kalau berbuat maksiat, dan kemudian taat kepada Allah. Nah ibu, maaf untuk nuntut ilmu yang males, udan titik rateko, mules titik rateko, ngeluh titik rateko, ora ono tamu ngomong ono tamu. Kadang itu jadi alasan lah, terus harus dikei opo anake, kan kayak gitu ya. Kita sendiri aja
Kalau kita tanpa ilmu tuh bergaul sama teman-teman tuh nggak pede loh. Aduh, nggak layak, saya nggak pantas kayak gitu. Tapi kenapa ketika ada peluang menuntut ilmu kok akeh alasannya? Setan goda, ya. Karena tahu kalau sudah para wanitanya nuntut ilmunya oke, ilmunya dalam, susah untuk digoda, ya. Makanya itu harus sadar, setan tuh minta kita, ibu-ibu sekalian, dia tuh dendam banget sama kita, nggak mau kita tuh jadi solihah tuh nggak mau. Pokoknya yang penting bangkang sama suami, nggak mau nuntut ilmu, hari-hari kerjaannya marah dan lain sebagainya. Makanya ketika mulai ada intrik-intrik kok rasa-rasa ya ada perangkat Asisah, segera ingat kata-kata saya ya, bahwa setan itu di kanan, di kiri, di depan, belakang, atas, bawah gitu ya. Terus ngintai, lengah sedikit masuk, sudah kena deh ya. Kita nggak mau begitu ya. Makanya ilmu menjadi penuntun dari kehidupan kita. 3 unsur ini, jasad, ruh, akal, harus dipenuhi makanannya secara tawazun, ya. Tawazun itu apa? Seimbang. Ora itu mangan tok ya ngantuk, atau poso terus ya luwe. Nah kayak gitu ya. Jadi ruh yang tidak diberi makan, zikirnya kurang, ya tadi blang-blang apa? Blang-blang kok blang-blang. Ngeblank maksudnya begitu ya, gampang marah, gampang apa itu yang kemudian. Nah, makanya islahul alaqah ma'an nafs ya. Tadi pertama kan islahul alaqah ma'allah, ma'ar Rasulullah. Yang ketiga ma'an nafs. Ini sudah 3. Padahal yang mau kita evaluasi itu ada 10. Kira-kira nyampe enggak ya? Enggak nyampe Ibu, karena saya hanya bisa mendampingi sampai jam 9 ya. Kita lanjut insya Allah bulan depan. Tapi tambah 1 lagi ya, tambah 1 lagi. Yang keempat, islahul alaqah ma'al walidain, memperbaiki hubungan baik kita dengan kedua orang tua. Qadarullah, saya dari kemarin itu ada berita bertubi-tubi. Ada yang ayahnya operasi prostat tapi sudah dalam posisi pikun. Ada yang ibunya jatuh di kamar mandi sehingga ada gangguan saraf. Ada, Masya Allah ya. Tidak ada sesuatu yang terjadi itu kebetulan, tetapi itu bagian dari qadarullah yang ketika kita sebagai anak peluang emas untuk kita berbakti secara optimal. Ya. Ibu-ibu sekalian, ada yang di sini masih ada orang tuanya? Banyak. Ya. Maka ketika masih ada orang tuanya, baik itu dua-duanya atau salah satunya, jadikan peluang kita bisa masuk surganya Allah lewat pintu tengah. Karena cara paling mudah masuk surga buat anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya atau salah satunya. Ini kalau kita posisinya sebagai anak. Makanya ketika mendapati orang tua kita dalam kondisi udur, sakit, butuh dirawat, sudah tua ya, jangan gresuloh ya. Agar jadi amal soleh, yang amal soleh ini nanti selain Allah kasih kita pahala, dampaknya akan ke anak kita, nanti juga berbakti kepada kita. Tetapi sebaliknya, jika kita durhaka, hari-hari ngerawat orang tua menggresuloy, ambiar semua pahalanya, dan anak kita akan balas kita lebih jelek dari apa yang kita lakukan kepada orang tua kita. Nauzubillah min dzalik. Makanya sudah Ibu, godaannya besar merawat orang tua itu. Karena orang tua itu, mohon maaf ya, kalau tingkat rewelnya ya, kalau beliau udur, maaf yang orang tua jangan tersinggung ya. Karena kita semua nanti jadi orang tua. Kita semua jadi orang tua. Rewelnya orang tua tuh beda dengan bayi. Kalau bayi rewel, mungkin dia haus, ditetein, udah diem.
Mungkin dia lapar, disuapin, dikasih makan, diam. Mungkin pipis ngompol, kita ganti pampasnya, udah dia anteng. Tapi kalau orang tua, Masya Allah, rewelnya nggak jelas. Ini benar-benar ujian ya. Kalau kita nggak diluruskan, ya Allah, bukankah orang tua kita adalah orang yang paling berjasa di dunia ini? Apakah kita bisa milih dari rahim siapa kita dilahirkan? Tidak ada yang bisa milih. Tetapi ketika Allah tetapkan kita lahir dari ibu kita, berarti ibu kita adalah sosok terbaik yang dipilihkan oleh Allah buat kita. Maka tidak layak kita mengumpat, tidak layak kita membuka aibnya, tidak layak kita ketika beliau butuh bantuan kita gembremeng aja, ya Allah ya. Sering ini kita diingatkan untuk apa? Ini ujian. Orang tua kita ngerawat kita berapa tahun, Ibu? Mereka ngresulo enggak, mereka minta balasan insya Allah enggak, tulus mereka buat kita. Tapi kita ngerawat baru sehari 2 hari aja, terus panggil sana panggil sini. Emangnya anaknya cuman aku aja, yang lain kemana ya? Udah ini itu. Ya Allah, itu ladang pahala buat kita. Dan kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan orang tua kita kepada kita, gak ada apa-apanya. Bayangin kalau yang posisinya sekarang kita rawat itu adalah kita. Sementara anak kita nggak ada yang peduli, yang gembremeng, nggak ada ini sampai sekarang puasa terus apa kayak gitu. Coba apa yang kita rasakan? Ya Allah, ini balasan pasti. Karena dulu saya nggak begitu baik dengan orang tua saya, ngerawat nggak optimal, ngerawat nggak ikhlas, nggak sabar dan semuanya. Maka sekarang anak saya lebih ditunggu-tunggu datangnya, nggak datang-datang, padahal kita udah amat sangat butuh sama mereka. Insya Allah ya Bapak Ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi satu renungan buat kita di akhir tahun ini. Bagaimana kita menjaga hubungan baik kita dengan orang tua itu adalah contoh yang akan dilihat oleh anak-anak kita. Bagaimana anak-anak kita nanti tanpa kita minta, dia ada kepedulian secara otomatis. Dia mau mendoakan tanpa kita minta. Karena kalau sudah kita, maaf ya Bu, masuk di liang kubur yang kita tunggu-tunggu itu doa dari anak-anak. Kalau sekarang aja kita doain orang tua kita yang sudah masuk kubur, kadang eling, kadang males, kadang ora, apalagi anak-anak kita nanti. Gak ada yang mau doain sama kita. Dan itu siksaan luar biasa. Ya, karena aset kita terbesar ketika kita jadi ibu, jadi orang tua itu mengharapkan uluran doa-doa dari anak-anak yang soleh ataupun soleh. Baik, 4 poin dulu. 4 atau 5 ini? 4 ya. Insya Allah tahun depan kita lanjutkan. Kita awal bulan ketemu, insya Allah kita lanjutkan poin berikutnya, masih dalam rangkaian evaluasi diri. Baik, sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Daripada nanti banyak kita terima tapi gitu ya, mending dikit-dikit tapi kita benar-benar kita renungkan. Tolong nanti tahun baru bukan bakar-bakaran, tapi bukan berarti bakar-bakaran nggak boleh ya, boleh, tetapi paling tidak renungan amal, karena kita nggak ada tahu siapa yang bisa jamin umur kita mau berapa kita nggak tahu. Dan karunia Allah kita sudah nyampe di ujung tahun 2024. Itu karunia Allah, makanya mumpung masih diberi kesempatan untuk evaluasi dan kemudian perbaiki jika dari situ ada ketemu kesalahan-kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Ayo saya tunggu, kalau ada pertanyaan silakan. Monggo yang mau bertanya dipersilakan. Baik, mungkin nggak enak ya Mbak, atau sebenarnya ada pertanyaan tapi kok belum dilakukan, bisa jadi begitu, atau ini cukup untuk kita renungkan dan kemudian, karena merenungkan itu kalau banyak orang begini
kurang bisa fokus. Baik, saya hargai, tidak ingin membuat pikiran jadi gundah karena bingung mikirin mau nanya apa. Enggak, yang penting satu, segera action untuk mengevaluasi diri mumpung masih ada waktu. Karena kita tidak tahu sungguh, kalau kita punya cita-cita mau husnul khotimah, jadikan di akhir usia kita benar-benar dalam rangka taat kepada Allah. Sehingga itu yang menjadi saksi umur di akhir kita adalah dalam kondisi baik. Dan semoga kita semua, ibu-ibu sekalian, ketemu nanti kan masing-masing ini ya. Kadang kita lemah di sisi satu tapi unggul di sisi yang lain. Kadang kita unggul di sisi yang lain tapi lemah di sisi yang lainnya. Makanya pentingnya kita bermuhasabah, mengevaluasi diri, nanti akan menemukan. Atau kalau kita kadang susah ya mencari kekurangan kita. Kalau kita punya bestie yang sudah sangat terjaga, ya, maksudnya dia nggak suka ember, nggak suka apa, tanya, tolong aku dievaluasi ya, bantu, yang ini kira-kira bagaimana, yang ini bagaimana, nggak apa-apa kayak gitu. Kalau kita sudah sahabat, benar-benar saling menjaga aurat, pakaian, itu juga bisa dipakai oleh saudara kita, karena persaudaraan itu, ukhuwah itu saling menutup aibnya, bukan saling membuka, ya. Sehingga aib saudaranya ya aib kita, ya. Sehingga kalau kita membuka berarti sama dengan membuka aib kita. Sehingga kita boleh kalau kadang kesulitan, karena ini penting ibu-ibu sekalian. Kadang kita melangkah itu koyone wis bener, koyone wis paling oke, tapi ternyata ada masih celah yang kita melakukan kesalahan, yang itu bikin bagaimana. Nah, ini butuh kita masukkan. Nah, mudah-mudahan sekali lagi Allah mudahkan kita untuk menemukan sesuatu yang kurang baik, atau kalau sudah ketemu yang baik-baik, semoga bisa istiqomah. Tahun depan menjadi lebih solihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu saja dari saya, ya. Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa dulu. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahidat, pembolak-balik hati. Tetapkan hati ini atas agamamu. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Sungguh ya Allah, hati kami adalah hati yang berbolak-balik. Engkaulah penjaganya ya Allah. Maka istiqomahkan kami di jalan-Mu ya Allah. Jadikan kami tetap taat kepadamu ya Allah. Jadikan kami tetap mencontoh teladan kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh kami tidak terasa bahwa ternyata kami sudah di ujung tahun 2023. Maka sampaikan kami di tahun baru dengan kondisi yang lebih baik keimanan kami ya Allah. Dengan kondisi yang lebih baik ketaatan kami kepadamu ya Allah. Dengan kondisi yang lebih baik dalam urusan kami berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Sungguh orang tua kami adalah orang yang terbaik yang Kau pilihkan buat kami ya Allah. Maka jangan Kau tampakkan keburukan-keburukan beliau di hadapan kami, sehingga kami susah untuk berbakti kepadanya ya Allah. Jangan Kau tampakkan kejelekan-kejelekan beliau di hadapan kami, sehingga kami tidak mudah untuk melakukan kebaikan buat beliau ya Allah. Tutup aib-aib beliau ya Allah. Karuniakan kasih sayang di dalam hati kami ya Allah, sehingga kami mudah untuk berbirrul walidain dengan optimal. Sungguh ya Allah, sungguh ya Allah, sungguh beliau adalah orang terbaik buat kami ya Allah. Kalau tidak ada beliau, mungkin kami tidak bisa menikmati kondisi menuntut ilmu seperti sekarang ini. Tapi atas jasa beliau yang Kau izinkan menjadi orang tua kami semua bisa menuntut ilmu dengan lapang, dengan mudah. Maka karuniakan terbaik buat beliau ya Allah.
Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Karuniakan rahmat untuk orang tua kami, ayah kami terutama ya Allah yang sudah mendahului kami. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Karuniakan terbaik, tempat terbaik, ampuni dosa-dosanya buat ibu kami yang sudah mendahului kami ya Allah. Dan Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Karuniakan ampunan yang berlimpah buat beliau, tempat yang terbaik buat beliau yang masih ada di dunia ini ya Allah. Ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, ampuni dosa-dosa kami, arahkan dan bimbing jalan kami, mudahkan buat kami untuk menuntut ilmu dan memahami ilmu-ilmu-Mu ya Allah. Karena kami sadar betapa bodohnya kami, atas izin Engkau sudah memberikan hidayah kepada kami. Istiqomahkan hidayah ini ya Allah. Sungguh setan menyerang kami dari segala penjuru. Aku berlindung kepadamu ya Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sungguh aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk ya Allah, dan hanya berlindung kepadamu dari semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan mohon maaf, kita doakan juga untuk suami Bu Sus ya, yang sekarang sedang sakit. Semoga beliau segera diberi kesembuhan ya, karena sungguh tidak ada orang yang memilih celaka ya, tetapi takdirnya Allah, beliau kecelakaan sampai patah tulang tangannya gitu ya. Maka mudah-mudahan segera dipulihkan. Kita bacakan Al-Fatihah buat beliau dan buat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Selama setahun berinteraksi tentu banyak kata yang kurang berkenan. Mohon semuanya saling ridho dan kita saling memaafkan. Semoga tahun baru kita menjadi tahun yang membuat kita menjadi lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.